Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Abel. selamat sore Bu. Baiklah, sore ini saya sebagai coach menjadi Pak Abel sebagai coach itu membahas masalah tentang kurangnya minatnya pembelajaran dalam apa Pak? Agama kelas ya Pak ya, agama ya, Islam. pembelajaran. Pembelajaran di kelas. Itu Pak Abel silahkan terlebih dahulu sebagai apa yang akan Bapak sampaikan. Silakan Pak. Baik Bu. Sebelumnya saya mohon maaf. Kemarin saya menghubungi Ibu karena ada sesuatu hal yang saya ingin sampaikan tentang permasalahan saya selama ini Bu. Apakah Ibu ada kesempatan Bu? Oh ada Pak, ada sekali Pak. Hari ini nampaknya wajah Pak Habel kurang bersemangat. Nampaknya Ya. kurang cerah. Kira apa yang Bapak sampaikan Pak? Ya Bu, itulah makanya saya menghubungi Ibu karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan apa permasalahan saya ini Bu bisa saya teratasi. Mungkin berkat bantuan Ibu dan juga masukan ataupun saran agar kedepannya ini dalam proses pembelajaran saya itu bisa teratasi. Kemudian masalah yang saya selama ini saya pendam Bu ya, yang saya alami, yang saya jadi bumerang terhadap diri saya. Saya dalam proses pembelajaran Bu, setiap saya ngajar itu ada kelas di jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Di saat jam saya ada siswa yang selalu datang terlambat Bu, dan kemudian di sisi lain juga dalam kelas tersebut ini agak beda dengan kelas-kelas yang lain ataupun jurusan yang lain. Nah, kemana dalam kelas ini boleh dikatakan kurang semangatnya belajarnya Bu. Jadi daya minat belajar ini agak menurun dari kelas atau jurusan-jurusan yang lain Bu. Nah, mungkin itu permasalahan saya Ibu yang harus disampaikan. Mudah-mudahan ini ada solusi bagi kita bersama Bu. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira Pak dalam kelas Bapak itu apa yang sudah Bapak buat dan Bapak kelasnya seperti apa Pak dan Bapak ini? Ya seperti itu Bu. Dalam kelas saya itu mayoritasnya Bu jurusan teknik sepeda motor atau TBSM, itu mayoritasnya itu laki-laki semuanya Bu. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain seperti teknik komputer jaringan, akuntansi, dan juga jurusan ATPH. Itu mereka berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dengan jurusan yang punya masalah ini, daya minat belajar itu agak menurun Bu. Salah satunya contoh saya seperti sampaikan tadi, datangnya agak terlambat. Kita masukkan jam 7.15 sudah ada di lingkungan sekolah. Mereka 15 menit sudah masuk, baru mereka datang dengan alasan berbagai macam alasan yang disampaikan. Kemudian dalam ruangan pembelajaran itu juga responnya Bu. Respon belajar itu agak kurang. Gimana?
supaya menarik, memberikan semangat. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira selama ini yang sudah Bapak lakukan apa saja, Pak? Yang sudah lakukan gitu, Pak. Baik, selama ini dalam pembelajaran di kelas ini, Bu ya, saya sudah mengidentifikasi apa itu penyebab ya masalah atau evaluasi permasalahan di kelas ini. Mungkin ya perasaan saya, Bu ya, mungkin metode pembelajaran ya, Bu. Maklum yang laki-laki ya, semuanya itu mungkin perlu metode pembelajaran yang sesuai lah dengan perkembangan zaman sekarang ini, seperti apakah itu video dan juga PPT dan juga pendekatan ya, pendekatan diri saya sebagai guru itu terhadap siswanya, Bu. Dan kemudian yang terlambat begitu juga, Bu, yang terlambat terhadap siswa yang datang ke sekolah itu, mereka rata-rata itu mengatakan alasan kami tadi mampir di kantin dulu. Itu, Bu. Penyebabnya apa? Kena ke kantin? Karena belum sarapan. Itu alasannya. Kemudian bangunnya agak kesiangan. Kemudian bermacam-macam lah alasan yang disampaikan, Bu. Kemudian saya sudah berkoordinasi dengan teman sejawat dan juga guru BK, sudah saya proses, sudah saya pendekatan secara emosional terhadap siswa tersebut, mengharapkan nanti ada perubahannya, Bu. Oh, Pak, itu berarti itu yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya, sebetulnya ya Pak ya. Ini Pak, menurut saya harapan Bapak ke depannya, kira-kira tindakan apa lagi Pak yang akan Bapak lakukan gitu lanjut Pak? Cara seperti itu Bapak belum berhasil Pak. Untuk kedepannya apa Bapak gunakan baru agar menarik minat siswa tersebut Pak? Oh gitu. Dari evaluasi yang saya terapkan yang sebelumnya ini, Bu, rencana kedepannya itu adalah saya tetap berkolaborasi, Bu ya, berkolaborasi dengan kawan atau teman sejawat dan juga terhadap kedua orang tuanya. Itu yang saya harapannya ke depannya ini, supaya anak ini jangan terulang lagi lah apa yang dia lakukan yang selama yang melanggar aturan sekolah ini. Dan kemudian saya juga nanti merubah metode pembelajaran seperti saya bilang tadi. Mungkin khusus untuk kelas ini mungkin saya akan bawa di ruangan yang lain, Bu. Mungkin mereka jenuh dalam 1 tahun ini cuma di kelas tersebut, tetapi ini saya mungkin dibawa di kelas terbuka supaya ada udara segar yang masuk, supaya ada pemandangan luar yang nampak, sehingga pola pikir mereka, supaya pandangan mereka itu fresh kembali, dan juga seperti saya yang bilang tadi, berkolaborasi dengan teman sejawat, merubah metode pembelajaran seperti saya ambil dari YouTube dan juga contoh-contoh pembelajaran yang ada di YouTube tersebut, dan juga hikmah dari pembelajaran yang saya sampaikan, supaya apa yang saya sampaikan nanti itu tergugah dalam hatinya, Bu. Dan juga praktek-praktek dalam lingkungan masyarakat ini
ya supaya anak ini dapat benar-benar mempraktekkan akhlak, karena saya sebagai pendidikan agama Islam itu adalah bentuk budi pekerti. Saya juga sering menyampaikan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran agama itu tidak hanya sebagai teori, tetapi dalam praktek sehari-hari itu harus mencerminkan budi pekerti, akhlak yang baik. Mungkin itu, Bu, harapan saya ke depan ini. Mungkin juga metode-metode berkolaborasi dengan orang tuanya, Bu. Orang tua yang selalu mendukung program-program sekolah, dan juga saya minta dukungan juga kepala sekolah, apapun yang saya metode-metode yang saya terap ini, mudah-mudahan mereka atau juga pimpinan kepala sekolah ini mendukungnya, Bu. Mungkin Ibu. Oke, baik Pak. Berarti ya Bapak akan mengupdate juga ya Pak dengan YouTube tadi yang kata Bapak, dan berkolaborasi dengan orang tua murid Pak ya. Kira-kira kapan itu akan Bapak laksanakan Pak untuk berkolaborasi waktu Bapak? Pak. Berkolaborasi sebenarnya sudah berjalan, Bu. Sudah berjalan selama proses pembelajaran atau di awal tahun ajaran itu sudah saya lakukan. Namun mungkin yang sekarang ini saya pertajamkan kembali, saya evaluasi kembali, seperti saya bilangkan tadi, ada metode pembelajaran ini supaya siswa kita itu dapat belajar itu yang dikatakan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, Bu. Ya, dan juga anak yang selalu atau yang sering terlambat itu tidak terulangi lagi. Itu, Bu. Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan adanya gebrakan baru atau ide baru itu akan menyelesaikan masalah Bapak ke depannya ya Pak ya, dan yang berkolaborasi. Di sini Pak setelah Bapak menemukan solusi atau bercerita dengan saya sebagai coach, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Apakah kira-kira sudah terselesaikan masalah Bapak tersebut? Dengan adanya konsultasi dengan Ibu ya, saya merasakan senang, Bu. Senang, gembira, apa yang saya pendamkan, apa yang saya alami selama ini mendapatkan solusinya, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya solusi ini, seperti yang saya sampaikan sebelum tadi, dapat saya laksanakan, dapat juga terhadap siswa menjalankan aturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, dan juga secara berkolaborasi orang mulai dari terhadap siswa tersebut tentang proses pembelajaran, tanggung jawab mereka sebagai pelajar, dan juga tentang teman sejawat, dan juga terhadap orang tua, dan juga kalah pentingnya itu adalah dukungan dari program dari kepala sekolah. Dan juga, Bu, dari seperti saya bilang tadi, siswa yang ini yang mayoritas itu laki-laki itu mereka itu kenakalannya tidak secara fisik, tetapi mereka itu adalah selalu seperti saya bilang tadi, datang terlambatnya tuh. Kata sekolah datang terlambat, tapi kenakalan secara fisik, mengganggu orang, mereka tidak, Bu. Dan kemudian secara pergaulan sehari-hari mereka itu santun, ya. Ketemu kita terhadap guru secara bersalaman,
senyum, sapa, dan juga terhadap kawan, ya, teman sejawatnya, teman sebaya sesama pelajar, mereka itu bergaul sebagai pelajar. Cuma kesalahan mereka itu ya tadi, ya, datang terlambat tadi. Mudah-mudahan dengan metode saya terapkan ini dapat mencapai hasil yang maksimalnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan Bapak bisa menerapkannya ke depannya. Saya harapkan untuk hari ini Bapak sudah menceritakan keluh kesah Bapak, masalah Bapak. Minggu depan atau setelah Bapak melakukan tindak lanjutnya, mudah-mudahan saya ingin mendengar metode yang Bapak terapkan itu mudah-mudahan berhasil. Bapak, saya ingin mendengar itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terima kasih, Bu, yang telah memberikan waktu untuk berbincang nih, Bu, konsultasinya, Bu. Oke Pak Habel, terima kasih banyak Pak Habel. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, dan merasa lega ya Pak ya dengan bercerita ini kita bisa mengatasi masalah kita satu. Oke Pak, mungkin itu untuk percintaan hari ini. Kalau kita dari Pak Habel, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, dalam memberikan waktu ya, Bu. Pas Pak Habel. Pas sekali. Pak lagi tak? Nanti saya lagi ya Pak ya, jadi coaching ya. Ya. Berarti jam 3:10 dah Pak. Ya. Nah, Bapaklah dulu buka pembukaan ya. Ayo tentang kurangnya minat anak ini ya Pak ya, anak laki-laki itu materi senam. Bapak. Ya. Bapaklah dulu Pak. Halo, assalamualaikum Bu Heli. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar ya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Keluarganya gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu ya. Kemarin Ibu ada nelpon saya, itu ada panggilan terjawab. Itu kira-kira ada apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Begini Pak, Pak Habel minta waktunya sebentar. Apa Pak Habel ada waktunya Pak? Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Mohon maaf sekali ya Pak, menyita waktu Bapak. Saya dengan waktu istirahat ini saya ini bercerita dengan Bapak Pak. Saya mempunyai masalah Pak. Masalah. Pokoknya ingin bercerita. Kira-kira ada waktukah Bapak? Ya silakan Bu. Ada apa Bu? Oh begini Pak, kemarin saya memasuki kelas 1 TKJ ya Pak ya. Kebetulan materi senam saya itu Pak. Materi senam itu senam irama Pak. Minat anak laki-laki itu Pak kurang berminat untuk melakukan gerakan senam itu Pak. Kira-kira bagaimana solusinya biar minat anak laki-laki biar tetap tertarik pelajaran senam irama Pak. Karena dominannya senam itu yang perempuan gitu Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu, maaf Bu, kalau boleh tahu sebelumnya Ibu ini ngajar apa Bu? Topoksinya Bu? Oh, saya ngajar PJOK Pak, guru olahraga Pak. Oh, Pak. Ngajar PJOK, Penjas Bu ya. Jadi permasalahan Ibu selama ini itu adalah kurang minatnya bagi laki-laki dalam melaksanakan senam Bu ya? Ya, senam sama Pak ya. Ya, itu apakah semuanya laki-laki? Karena saya tahu SMK itu punya jurusannya tersendiri Bu. Atau secara keseluruhannya? Oh, ini Pak ya, terutama anak yang TBSM lah Pak ya. Saya bandingkan anak akuntansi.
materi senam itu Pak, yang laki-laki pokoknya susah kalau digerakkan itu Pak. Jadi kalau perempuan ya nggak disuruh aja dia bergerak gitu Pak. Itu masalahnya Pak. Yang hadapi selama ini Pak. Oh ya, jurusan TBSM Teknik Sepeda Motor itu mayoritasnya itu yang laki-laki Bu ya, beda dengan jurusan yang lain Teknik Sepeda Motor, komputer, akuntansi dan juga pertanian itu berimbang Bu ya antara laki-laki dan perempuan ya Bu ya. Nah kemudian dengan adanya kita coaching hari ini atau pembicaraan kita siang hari ini, itu apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapaikan Ibu dengan hasilnya? Kalau tujuannya di Pak, saya ingin Pak tidak ada perbedaan laki-laki sama perempuan. Pelajaran saya itu tercapai sesuai dengan yang saya harapkan. Jangan anak perempuan saja pada saat dia senam itu bagus, sedangkan anak laki-laki lainnya kurang gitu Pak, karena anak laki-laki itu sebenarnya ke permainan sepak bola. Kalau ke sepak bola atau bola voli sudah makanan anak laki-laki yang tujuan yang saya harapkan. Pendidikan pembelajaran senam ini tidak ada membedakan gender, bukan anak perempuan saja. Sama gitu. Karena anak perempuan saja jalannya. Oh gitu Bu ya. Jadi tujuan dari hasil pembicaraan kita nanti, apapun permasalahan seperti Ibu tuangkan tadi, supaya ada peningkatannya Bu ya. Anak yang tidak atau daya minatnya senam sekarang sudah mulai tergugah hatinya untuk senam gitu Bu ya. Kemudian selama ini ada tak Ibu mencari solusinya Bu? Apa sih penyebabnya kok daya minat yang laki-laki itu menurun dibandingkan yang perempuan? Ada Ibu nyari sebab-sebab gitu? Oh mungkin kalau sebabnya mungkin Pak yang selama itu mungkin kalau untuk anak TKJ Pak ya kan yang anak cewek cowok itu saya ambil ya Pak ya. Mungkin pengelompokan senam itu mungkin yang putra-putra gitu Pak. Mungkin jadi penghambat karena faktor. Ya Bu, kurang jelas Bu, putus-putus Bu. Putus-putus Bu. Tes 1 2 3 sudah Pak. Ya putus-putus, lanjut. Hanya menghafal gerakan, sedangkan yang kedua faktor eksternal. Saya mengajak nonton, nggak enjoy, mungkin seperti masalahnya saya Halo. Halo Bu. Aduh terputus nih Bu Haili. Halo Bu Eli, suaranya nggak kedengaran.
Gak dengar Bu. Jauh Bu. Sudah Pak. Ya agak jauh, cuma agak dekat dikit di mikrofon supaya supaya terdengar Bu. Halo, dengar Pak. Dengar Pak. Ya agak dengar sedikit, lanjut Bu. Oke, tadi masalahnya ini ya Pak ya, yang sudah saya lakukan selama ini pengelompokan masalah senam tadi ya Pak ya. Mungkin faktor intrinsik itu karena laki-laki dalam menghafal gerakan. Yang kedua itu faktor eksternal, mungkin kita mengajar terlalu monoton, mungkin Pak sampai gerakan Pak. Oh, secara umum ya laki-laki itu Bu, saya tangkap tadi kurang menghafalnya gerakan ya Bu ya. Ya Pak, itu faktor ya Pak dari anak. Nah, dalam praktek sehari-hari itu ada gak Ibu di lapangan itu prakteknya per orang atau secara bersama ataupun yang nanti buat perkelompok lah, ada semacam perkelompok mana yang bisa menjadi peraganya, ada gak supaya melatih dari gerakan yang laki-laki ataupun yang laki-laki itu gabung dengan kelompok perempuan itu 5 orang, laki-laki 2 orang. Nanti kalau laki-laki semuanya mereka main-main tuh, ada gak Ibu bikin metode? Oh iya Pak, ini Pak saya terpikir setelah coaching dengan Bapak untuk program saya ke depannya, saya akan kelompok itu akan saya campur Pak, laki-laki dan perempuan. Saya akan mengadakan diagnosis awal Pak, jadi anak yang saya anggap bisa itu akan pelajaran Pak. Dan nanti setelah pembelajaran saya mengadakan refleksi mana kurangnya Pak. Ini yang akan saya terapkan ke depannya Pak. Mungkin selama ini saya melakukan kelompok perempuan saja, laki-laki. Untuk gebrakan saya selanjutnya itu saya akan mencampur Pak, kelompok laki-laki dan perempuan. Dan dari hasil diagnosis awal saya tadi mana siswa yang bisa menjadi pelajaran. Dan yang kedua mungkin faktor eksternal tadi, guru yang monoton, mungkin saya mengajarnya akan lebih fleksibel lagi gitu Pak. Mungkin lebih banyak menampilkan gitu Pak, menampilkan video pembelajaran atau melalui TikTok, ibaratnya senam yang lagi viral gitu Pak, yang lagi itu akan menarik siswanya Pak. Itu yang akan dilakukan ke depannya, yang akan kita lakukan. Oh gitu Bu ya. Memang seharusnya gitu Bu. Karena senam ini yang khusus kita SMK Bu ya. Kita harus update Bu ya. Update ya, kita harus update senam kekinian lah kata anak sekarang ini ya. Jangan senam yang lama nanti dibilang oh Bu itu sudah ketinggalan zaman. Itu mungkin daya senam yang baru ini mungkin tertarik ya Bu. Gitu. Mungkin tidak Pak. Ya. Kemudian apa rencana strategi yang akan datang? Itu tadi sudah saya jelaskan dengan Bapak strateginya, yaitu membagi kelompoknya Pak, bercampur gitu Pak. Strateginya kelompok laki-laki dan perempuan itu dicampur. Terus untuk mengetahui anak yang menjadi, tadi kan saya sudah melakukan diagnosis awal Pak. Diagnosis awal, jadi anak yang kira-kira bisa itu akan menjadi pelajaran, akan saya lakukan Pak. Yang kedua itu tadi saya akan lebih update di TikTok gitu Pak, dan berkolaborasi dengan guru mapel yang lain Pak, atau mapel yang lain mana yang senam yang lagi populer gitu Pak. Itu yang akan saya lakukan. Silakan dari. Oh gitu Pak ya. Oh dalam melaksanakan senam ini perlu tak kita ini Bu berkolaborasi dengan teman sejawat gitu.
Oh iya Pak, perlu sekali Pak dengan guru mapel sesama PJOK gitu Pak. Kita saling berkolaborasi, saling bertukar pendapat, gitu, Pak. Sangat perlu sekali Pak. Ya. Kemudian Bu, dalam senam ini kita dalam 1 minggu di hari terakhir itu adakah Ibu buat senam secara keseluruhan laki-laki dan perempuan, dan juga guru-guru dan seluruh staf di sekolah kita itu melaksanakan senam bugar Bu, sehingga dalam siswa melaksanakan senam itu terkontrol oleh Bapak Ibu guru. Ada nggak program seperti itu supaya anak melakukan senam itu geraknya keluarnya Bu? Oh iya Pak, kebetulan di sekolah itu ada untuk senam itu ya Pak ya, minggu keempat itu melakukan senam bersama Pak. Jadi anak yang tampil itu sudah saya buat program per kelas itu Pak, sudah latihan, ada grupnya. Nanti setiap bulan itu ya Pak, minggu keempat itu anak yang sudah latihan yang akan tampil secara itu keseluruhan untuk para majelis juga Pak. Oh gitu Bu ya. Maaf Bu ya, ini kita kan tahun ajaran baru Bu ya, dari kakak kelas supaya ada aura baru dari berpakaian olahraga. Ada nggak Ibu rencana untuk pakaian olahraga itu agak beda dengan kakak kelasnya Bu? Oh yang kelas baru ini mungkin warna kuning, oh yang kelas lama warna hijau, supaya daya tarik terhadap siswa itu untuk melakukan senam itu keluar. Oh itu Pak, itu selama ini kan yang mengurusnya mungkin para TU atau kepala sekolah, mungkin nanti saya akan mencoba berkolaborasi atau dengan kepala sekolah nanti memberikan usulan atau masukan Pak, biar ada warna gitu ya Pak, biar ada rainbow, biar ada perbedaan. Nanti akan coba untuk menanyakan apakah bisa perbedaan antara pakaian kelas dan kelas 12 Pak. Akan saya coba dulu Pak ya. Ya, itu kita berkolaborasi Bu ya, berkolaborasi dengan pimpinan sekolah itu bentuk ya. Kita mengusulkan bahwa siswa yang tahun ajaran ini ya, apalagi kurikulum merdeka, kita pertama melakukan kurikulum merdeka Bu ya, kelas 10 Bu ya. Jadi pakaian olahraga tuh beda dengan yang sebelumnya Bu. Mungkin kemarin sudah Pak saya bilang, kemarin warna kuning, sekarang hijau lagi, supaya nampak cerah, misalnya kan, gembira, senang, kan. Nah, mungkin itu Bu bentuknya supaya daya minat anak olahraga itu Anda bisa keluar. Baik Pak. Kemudian Bu, dalam daya minat olahraga ini senam Bu ya, mungkin setelah Ibu merancang metode-metode yang setelah Ibu tuangkan tadi, jelaskan tadi, apa supaya metode itu bisa berjalan seterusnya Bu, sebagai bertanggung jawab Ibu itu supaya berjalan. Pertama ya Pak ya, saya akan mencoba terlebih dahulu kira-kira berhasil atau tidak metode yang saya terapkan tadi. Kalau misalnya berjalan itu saya akan menerapkan gitu loh Pak. Kalau berhasil ya akan, kalau nggak berhasil jadi metode yang lain. Ya Bu, mungkin kita Ibu sebagai guru membidangi olahraga itu membuat komitmen Bu ya. Setiap siswa wajib melaksanakan atau mengikuti latihan senam. Bagi yang tidak, saya suruh lompat jauh, itu ya contoh
Ya, dan supaya ada komitmen Ibu untuk supaya yang ke depan ini rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu berjalan. Kemudian juga harus kesepakatan kelas Bu ya, kesepakatan kelas yang dibuat supaya proses pembelajaran olahraga ini tetap berjalan Bu. Oke Pak, sebelumnya itu sudah saya sebelum masuk ajaran pelajaran itu saya sudah buat kesepakatan dengan siswa pembelajaran olahraga ibaratnya Pak yang akan poin-poinnya yang akan saya terapkan, misalnya senam istilahnya nanti yang lain Pak. Oh gitu Bu ya. Mudah-mudahan dengan hasil konsultasi ini Ibu dapatkan hasil sesuai dengan harapan Ibu atau tujuan Ibu meningkatkan daya minat senam bagi yang laki-laki Bu ya. Oke Pak, baik Pak Habel, terima kasih banyak Pak Habel atas waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan saya bercerita apa bisa menyelesaikan masalah saya hari ini. Mudah-mudahan gebrakan baru atau ide baru ini akan bisa saya laksanakan. Nanti akan saya coba. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Nengok saya akan bercerita lagi bagaimana hasilnya, berhasil atau tidak Pak ya. Terima kasih banyak Pak Habel. Ya Bu, terima kasih Bu. Kapanpun ya dimanapun saya siap untuk diajak diskusi masalah proses pembelajaran terhadap siswa ini. Terima kasih Bu. Saya ucapkan juga terima kasih telah membagi pengalaman terhadap pembelajaran kita ini. Oke Pak, terima kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.